Halo guys, kembali lagi di channel Kureiko. Sekarang Patch Note 2.2c udah keluar, dimana ada info soal champion baru, event baru, nemesis baru, dan tentu saja penyesuaian champion. Nah, untuk kalian yang pengen isi wildcard buat beli champion atau beli skin, kalian bisa top up di Koda Shop, karena udah pasti murah, aman, dan juga terpercaya. Yang pertama tentang champion baru yaitu Renekton, yang rumornya tuh rilisnya hari ini, tapi ternyata nggak ada. Dan bau-baunya sih kayaknya bakal rilis besok sih, atau ya dalam minggu ini sih harusnya ya. Dan yang menariknya adalah Renekton ini juga punya Nemesis Duel kayak Kha'Zix dan juga Rengar. Gue belum sempat bahas soal Nemesis Duel Kha'Zix Rengar, sekarang udah muncul lagi yang baru cuy. Jadi Nemesis Duelnya ini antara Renekton versus Nasus. Dan di PC itu mereka berdua nggak punya Nemesis Duel cuy, jadi cuma ada di Wild Rift doang. Jadi kalau misalnya syarat itu udah terpenuhi, kalian bisa lihat aja di layar. Dan kalau hoki nanti bisa muncul Nemesis Duel antara Renekton dan juga Nasus. Kalau misalnya yang menang Nemesis Duel ini Nasus, maka skill 1 Nasus ini bakal jadi area. Dan kalau Renekton yang menang, maka saat ulti, Renekton ini bakal dapat full stack pasif terus. Dan nama dari Nemesis Duel antara Renekton dan Nasus ini adalah Bad Blood. Kemudian tentang skin baru. Nah, sekarang kita kedatangan skin Blood Moon series. Ada Blood Moon Diana, Blood Moon Jhin, Blood Moon Cannon, Blood Moon TF, dan Blood Moon Yasuo. Kemudian Renekton bakal dapat skin Scorched Earth, ada skin Infernal Nasus, dan Mecha Malphite. Kemudian juga ada tentang event baru yang namanya Jubilant Color. Yang event itu dimulai pada tanggal 24 Mei. Dan ini adalah beberapa item yang bisa kita dapetin buat event kedepannya. Nggak semuanya dari event sih, kayaknya ada yang dari bundle Blood Moon juga. Sekarang tentang penyesuaian champion. Yang pertama, Braum. Ini dia di nerf, dimana durasi dari stun pasifnya itu dikurangi. Yang kalau misalnya di level 1, itu 1,25 detik turun jadi 1 detik. Dan kalau misalnya Braum ini udah di level 15, durasi stun ini berkurang dari 1,75 detik turun jadi 1,5 detik. Jadi kira-kira durasi stun itu berkurang 0,25 detik lah ya. Pasif Braum ini emang kadang agak ngeselin sih. Yang kedua, Diana. Dia akhirnya di nerf, ini yang kesel banget sih gue ya. Tapi ternyata di nerf cuman pasif attack speednya doang cuy. Waduh. Yang awalnya tambahan attack speednya itu dari 30 sampai 120% turun jadi 30 sampai 100%. Padahal gue kira yang dikurang itu damage ultinya loh. Ternyata cuman attack speed doang cuy. Kampret. Kemudian yang ketiga, Evelynn. Di nerf lagi loh. Kemarin ultinya udah dibikin lebih lama, sekarang di nerf lagi. Dimana damage dari skill 1 dikurangi. Yang awalnya 45 turun 40. Yang awalnya 60 turun ke 55. Jadi dikurangin 5 lah. Kemudian selanjutnya Fizz. Ini stat dasarnya dinaikin. Dimana regen mana dasarnya itu dinaikin dari 15 ke 18. Ya lumayan lah ya, biar regennya makin cepet gitu. Kemudian Jax. Ini kata developernya dia itu terlalu lemah kalau seandainya nggak punya buff ya, nggak punya blue buff. Karena regen mana itu terlalu lama. Nah akhirnya stat dasarnya itu dinaikin. Dimana mana per level itu dinaikin dari 33 ke 57. Yang kalau misalnya di level 15 sebelumnya itu mananya cuma 852, sekarang jadi 1188. Itu tanpa item mana ya. Ya kita lihat aja nanti apakah ini bakal berefek banget atau enggak ya. Soalnya jarang banget gitu ngeliat Jax. Dan kalau misalnya ada Jax di tim itu bau-bau apa ya, kayak ada bobo kalah gitu. Kemudian selanjutnya Kai'Sa. Ini adalah champion ADC yang sekarang itu lagi rame banget dipakai ya. Jadi skill satunya di nerf tapi cuma di nerf ke minion doang. Dimana kalau misalnya skill 1 diarahin ke minion yang HP itu di bawah 35%, damage-nya itu sebelumnya 200% dikurangi jadi 150%. Jadi cuma ke minion doang ya. Kemudian ultinya juga di nerf, dimana cooldownnya dibikin lebih lama untuk di early game doang. Yang awalnya 80 detik naik jadi 100 detik. Kemudian di level 2 dari 70 detik naik ke 80 detik. Tapi kalau misalnya udah level 3 itu cooldownnya sama di 60 detik. Kemudian selanjutnya Lee Sin. Ini dia di nerf lagi loh. Dimana pasifnya attack speednya dikurangi dari 50% turun jadi 40%. Lee Sin menurut gue emang selalu bagus sih. Dengan bermodalkan buff merah aja itu dia udah kuat banget loh. Asalkan yang pakai itu jago. Kalau nggak jago mah di war kayak nggak kepake gitu loh. Selanjutnya Lulu. Ini champion support yang dulu itu sering banget di pick, tapi setelah di nerf dia lumayan jarang kelihatan ya. Nah sekarang dia di buff, dimana stat dasar mana itu dinaikin dari 435 naik ke 480. Kemudian movement speednya juga dinaikin dari 325 naik ke 330. Selanjutnya Lux. Jadi kata developernya, mereka itu berusaha buat ngebikin Lux ini bisa di berbagai lane. Nah tapi ternyata katanya Lux support itu terlalu kuat. Terlalu kuat cu. Kok gue ngerasa kalau ketemu Lux support itu bawaannya kalah ya. Kayak bosial gitu loh.
Nah, jadi sekarang skill 2 yang ngasih shield itu di nerf, dimana nilai shield saat skillnya balik itu dikurangi dari awalnya 100 turun jadi 75. Yang awalnya 220 turun jadi 165. Jadi skill 2 Lux itu kan yang awal dia ngelempar cahaya gitu ya. Nah, itu bakal ngasih shield. Nah, pas balik juga bakal ngasih shield lagi. Nah, yang di nerf itu cuman yang pas balik doang cuy. Dan kemudian rasio AP untuk shield ini pas skillnya itu balik itu juga dikurangi dari 0,4 turun jadi 0,3. Kalau misalnya yang pakai Lux itu jago, wah shieldnya itu ngeselin sih. Apalagi ultinya lagi recall toto ada cahaya, aduh. Selanjutnya Pantheon, ini di buff lagi loh. Walaupun menurut gue sekarang itu udah bagus, tapi masih jarang kelihatan ya. Jadi stat dasar itu dinaikin, dimana armor per level dinaikin dari 4,3 naik ke 4,7. Yang kalau misalnya di level 15 sebelumnya itu armornya cuma 101, sekarang naik jadi 106. Kemudian skill 2 damage juga naik dari yang awalnya 65 naik ke 70. Dan dari awalnya 140 naik ke 220. Wah, ini lumayan gede sih kalau dilihat game ya. Dan championnya terakhir yaitu Twisted Fate. Jadi skill 2 itu di buff, tapi yang di buff cuma kartu yang warna merah. Dimana radius atau jangkauan dari efek area kartu yang warna merah itu naik dari 2 ke 2,75. Dan juga efek slow dari kartu merah dinaikin dari 30% naik ke 35%. Dan dari 45% naik ke 50%. Gue dari awal main TF juga udah ngerasa sih, kan kartu yang warna merah ini efeknya area ya. Dan itu harusnya bakal ngebantu dia pas lagi nge-clear minion, terus juga pas lagi war. Tapi ternyata pas lagi di landing itu efek areanya nggak ada artinya cuy. Karena yang kena itu paling cuma satu minion doang gitu loh. Nggak nyampe gitu ke minion lain cuy. Kecuali emang bener-bener deket ya. Nah selanjutnya tentang Aram. Jadi sebelum akhirnya Aram ini ditutup, karena Aram ini bakal hilang setelah tanggal 19. Jadi di sini ada beberapa buff dan juga nerf cuy. Dan kayaknya nggak perlu gue sebutin satu-satu, jadi gue kasih lihat aja. Karena menurut gue ya Aram doang gitu loh. Dan yang terakhir tentang perubahan sistem di game yaitu Passive Gold. Dimana gold yang kita dapat secara pasif atau gold yang bukan didapetin dari ngekill minion ataupun ngekill unit lain, nah itu di nerf. Dimana sebelum menit ke-8, gold yang kita dapat per detik itu 4 gold. Dan itu masih sama kayak sebelumnya. Tapi setelah menit ke-8, yang awalnya kita dapat 4 gold per detik, sekarang dikurangi jadi 3 gold per detik. Dan terakhir info soal rotasi champion yang bisa kalian pakai secara gratis di PvP. Dan soal kapan patch note ini aktif, gue kurang tahu ya, kayaknya besok sih. Soalnya sejak patch note yang kemarin itu jadwalnya agak berubah cuy. Semenjak rilis di Europe sih kayaknya. Oke itu aja, sekian dari gue dan sampai jumpa di video berikutnya.